Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya siap disempurnakan. Sama-sama bilang sama saya siap disempurnakan. Ketik di kolom komentar, saya siap disempurnakan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita memang gampang sekali jatuh, kita banyak kekurangan, kita banyak kelemahan, namun kita nggak mau berhenti untuk tetap terus dimurnikan, untuk tetap terus disempurnakan, untuk tetap terus didewasakan. Amin. Itulah kekristenan. Sehingga sekalipun kita tahu kita bisa saja gampang jatuh, tapi saya bangkit lagi. Saya tahu Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya dalam hidup saya. Sehingga apapun yang menjadi arah rintangan dalam kehidupan kita, sekarang dikasih dalam Tuhan, kita tetap berkata, Tuhan, aku mau selalu disempurnakan, aku mau selalu dimurnikan, aku mau selalu didewasakan. Ikut dengan Tuhan harus semakin dimurnikan. Ikut dengan Yesus harus semakin didewasakan. Kita nggak boleh jadi anak-anak Tuhan yang stagnan. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan mau setiap kita maju, Tuhan mau setiap kita bertumbuh, Tuhan mau setiap kita menghasilkan buah. Karena buah kita mempermuliakan nama Tuhan. Ketik di kolom komentar, aku harus memuliakan nama Tuhan. Ayo, teman-teman di TikTok, teman-teman di Instagram, teman-teman di Facebook dan di Zoom, ketik di kolom komentar, hidupku harus menghasilkan buah. Amin. Bagaimana caranya menghasilkan buah? Harus bertumbuh. Harus selalu disempurnakan, harus selalu dewasa. Betul kita punya kekurangan, tapi jangan sampai kekurangan itu menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Betul kita punya kelemahan, tapi jangan sampai kelemahan itu menjadi penghalang untuk kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sedang dikasih dalam Tuhan. Ya, hari ini saya ajak setiap kita untuk sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Hari ini kita sudah ada dalam Bilangan pasal yang ke-6. Ayat pertama sampai dengan ayat 21. Yes, hidupku harus menghasilkan buah. Ya, hidup harus menghasilkan buah. Supaya buah saudara dan saya dinikmati oleh orang lain. Disitulah kita bisa jadi berkat. Disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Ya, Bilangan pasal yang ke-6. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Ada hukum yang mengenai kenaziran. Saudara, kita akan belajar apa itu kenaziran. Ya, ini tentang nazar seorang yang nazir. Tuhan berfirman kepada Musa. Berbicara kepada orang Israel, katakanlah kepada mereka, apabila seseorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nazar khusus, yaitu nazar orang nazir untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur. Jadi kalau ada seorang yang mengkhususkan dirinya, ya kan, Tuhan saya mau hidup saya dipakai oleh Tuhan. Engkau sedang mengkhususkan dirimu kepada Tuhan. Tuhan, saya mau hidup saya ini saya berikan kepada Tuhan. Engkau sedang memberikan hidupmu kepada Tuhan. Engkau menazirkan dirimu. Nazar, kita pernah bahas tentang nazar, sesuatu yang kita janjikan kepada Tuhan. Tetapi nazir bicara tentang mengkhususkan diri. Jadi nazar orang nazir adalah nazar. Saya berjanji Tuhan untuk memberikan hidup saya kepada Tuhan. Untuk memberikan seluruh hidup saya. Membaktikan hidup saya kepada Tuhan. Nah, ayat 3 sampai dengan ayat 21 adalah syarat-syaratnya. Apa yang harus kau lakukan? Maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan. Jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan. Jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur. Dan jangan memakan buah anggur, baik yang segar maupun yang kering. Selama waktu kenazirannya, janganlah ia makan sesuatu apapun yang berasal dari pohon anggur. Dari bijinya sampai kepada pucuk rantingnya. Selama waktu nazarnya, sebagai orang nazir, janganlah pisau cukur lalu di kepalanya. Sampai genap waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Selama waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, jangan ia dekat kepada mayat orang. Bahkan apabila mati ayahnya atau perempuan atau ibunya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, jangan ia menajiskan dirinya kepada mereka, sebab tanda kenaziran bagi Allahnya ada di atas kepalanya. Ayat 8.
Selama waktu kenazirannya, ia kudus bagi Tuhan. Tetapi apabila seorang mati di dekatnya dengan sangat tiba-tiba, sehingga ia menajiskan rambut kenazirannya, maka haruslah ia mencukur rambutnya pada hari pentahirannya, yaitu pada hari yang ketujuh haruslah ia mencukurnya. Pada hari yang kedelapan haruslah ia membawa 2 ekor burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Maka haruslah imam mengolahnya dan seekor menjadi korban penghapus dosa, yang lain menjadi korban bakaran, dan mengadakan pendamaian bagi dia. Oleh karena dia telah berdosa dengan berada dekat mayat. Pada hari itu juga ia harus mengkuduskan kepalanya. Lalu dan mengkhususkan waktu kenazirannya bagi Tuhan. Ia harus membawa seekor domba jantan berumur setahun menjadi korban penebus salah. Hari-hari yang sudah lewat dianggap batal karena rambut kenazirannya telah menjadi najis. Ayat 13. Dan inilah hukum tentang seorang nazir. Apabila waktu kenazirannya genap, ia harus dibawa ke pintu kemah pertemuan dan ia harus mempersembahkan sebagai persembahannya kepada Tuhan seekor domba jantan berumur setahun yang tidak bercela untuk korban bakaran, seekor domba betina berumur setahun yang tidak bercela untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan yang tidak bercela untuk korban keselamatan. Ayat 15. Juga sebaku roti yang tidak beragi, yakni roti bundar dari tepung yang terbaik yang diolah dengan minyak, roti tipis yang tidak beragi diolesi dengan minyak, serta korban saji-sajian dan korban-korban curahannya. Ayat 16. Lalu haruslah imam membawa semuanya itu ke hadapan Tuhan dan mengolah korban penghapus dosa dan korban bakarannya. Korban jantan itu harus diolahnya sebagai korban keselamatan bagi Tuhan, beserta sebakul roti yang tidak beragi itu. Juga haruslah imam mengolah korban sajian dan korban curahannya. Maka haruslah orang nazir itu mencukur rambut kenazirannya di depan pintu kemah pertemuan, lalu mengambil rambut kenaziran itu dan melemparkan dalam api yang dibawa korban keselamatan. Imam haruslah mengambil paha depan domba jantan itu sesudah dimasak, lalu satu roti bundar yang tidak beragi dari dalam bakul dengan satu roti tipis yang tidak beragi, lalu meletakkannya ke atas telapak tangan orang nazir itu. Setelah itu orang ini mencukur rambut kenazirannya. Ayat 20. Kemudian haruslah imam menunjukkan semuanya itu ke hadapan Tuhan sebagai persembahan unjukan. Semuanya itu menjadi bagian kudus bagi imam, beserta dada persembahan unjukan, beserta paha persembahan khusus. Sesudah itu barulah boleh orang nazir itu minum anggur. Ayat 21 yang terakhir. Itulah hukum tentang orang nazir. Perhatikan, yang menazarkan persembahannya kepada Tuhan berdasarkan kenazirannya. Belum dihitung apa yang ia mampu mempersembahkan. Di samping itu, sesuai dengan bunyi nazir yang diikrarkannya, demi bunyi nazar yang diikrarkannya, demikianlah harus dilakukan berdasarkan hukum tentang kenazirannya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika seorang menazarkan sesuatu, ya, menjanjikan sesuatu kepada Tuhan, bahwa saya mau memberikan hidup saya sebagai orang yang dipersembahkan khusus pada Tuhan, menjadi nazir Allah, ya kan? Nazir yaitu dikhususkan, saudara, bagi Tuhan. Nazir, seseorang yang dikhususkan atau dipisahkan, itu menjadi milik bagian Tuhan. Itu ada peraturan. Nah, apa yang kita pelajari, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita memberikan hidup kita kepada Yesus, ketika kita memberikan hidup kita kepada Yesus, Yesus tinggal dalam hidup kita sebagai bait kudusnya, maka kita menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus. Untuk menjadi seorang yang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Sama berarti, maka aku akan memberikannya kepada Tuhan. Dan itulah Samuel. Tetapi ada seorang lagi, sudah dikasih dalam Tuhan, yang sejak dari kandungannya memang ditunjuk Tuhan untuk menjadi nazirnya Tuhan, yaitu Simson. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, kita dalam hidup kita ini, ketika kita memberikan hidup kita, itu kita mengkhususkan diri kita kepada Tuhan. Jadi, kalau kita tahu bahwa ketika kita mengkhususkan diri kita kepada Tuhan, kita nggak bisa main-main lagi dengan Tuhan. Ya udahlah, sekarang jatuh dulu dalam dosa lah, gak apa-apa, besok bertobat lagi. Ketika kita memutuskan untuk Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, kita tinggal dalam Yesus, maka sejatinya sama seperti Rasul Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Amin.
Saudara dan saya, kita adalah nazir-nazir Kristus ketika kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Makanya kita menjadikan Yesus Tuhan, menjadi Tuhan, kita hamba. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada kembali. Sama-sama bilang sama saya hamba. Saudara, yang namanya hamba, kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Dialah Tuhan kita. Makanya Paulus pernah menyampaikan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena Kristus adalah Tuhan, kita adalah hamba. Dari Tuhanlah kita menerima upahnya. Saya ajak setiap kita umat Tuhan untuk menyadari hal ini. Kita sedang belajar tentang nazar orang nazir. Seseorang yang menjanjikan diri, menjanjikan sesuatu kepada Tuhan, yaitu memberikan hidupnya kepada Tuhan. Dan tahukah saudara, kita yang mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pun sedang memberikan hidup kita kepada Tuhan. Untuk di apa? Untuk diatur. Jangan sampai kita udah memberikan hidup kita kepada Tuhan, tapi kita mau tetap ngatur-ngatur diri kita sendiri dengan keegoan kita. Ya suka-suka saya dong pendeta. Saya mau balas yang jahat dengan yang jahat. Saya mau balas yang buruk dengan yang buruk. Suka-suka saya. Dia udah nyakitin saya, dia udah ngecewain saya, dia udah hianati saya. Engkau sedang tidak menjadi hamba Allah. Karena engkau membiarkan egomu yang mengaturmu, bukan Tuhan yang mengatur hidup. Karena kalau kita sadar bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan, kalau kita adalah anak-anak Tuhan Yesus yang sudah memberikan hidup kita kepada Tuhan Yesus, maka wajiblah, mestilah, kudulah, haruslah hidup kita diatur oleh Tuhan, bukan kita yang atur diri kita sendiri. Amin. Ketik di kolom komentar, hidup saya harus diatur oleh Tuhan. Ketik di kolom komentar, hidup saya harus diatur oleh Tuhan. Bukan kita yang atur diri kita. Bukan egomu, bukan kedaginganmu yang menguasai dirimu. Karena kau sudah memberikan dirimu, mengkhususkan dirimu kepada Tuhan. Setiap kita hamba Tuhan. Bukan hanya mereka yang menjadi panggilannya pendeta, bukan hanya mereka yang secara belajar sekolah teologi, tapi semua orang yang mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu dia memutuskan untuk ada di bawah kuasanya Kristus. Jangan hanya kita kejar berkatnya saja, tapi kejar mau diaturnya. Saudara, dikasih dalam Tuhan. Giliran datang butuh pertolongan, datang butuh berkat, tidak datang sama Tuhan. Tuhan, ini hidupku. Tapi giliran kita mau diatur untuk mengampuni orang yang bersalah sama kita, untuk mengampuni orang yang merugikan hidup kita, kita bilang nanti dulu Tuhan. Gak bisa. Susah senang ikut Tuhan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, saya harus memberikan hidup saya kepada Tuhan. Karena saya sudah mengkhususkan, memberikan hidup saya hanya kepada Tuhan. Engkau boleh bekerja di berbagai tempat. Tetapi ketika engkau memutuskan untuk mengikut Yesus, maka engkau adalah nazirnya. Engkau adalah hambanya. Engkau adalah orang yang sudah ditetapkan untuk menjadi milik kepunyaan. Nah, saya pelajari saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dalam Roma pasal 14, ayat 7 dan ayat 8. Coba perhatikan. Roma pasal 14, ayat 7 dan ayat 8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, hidup dan mati saya adalah milik Tuhan. Ya, jadi jangan cuma engkau mati aja milik Tuhan karena ketakutan, ya kan? Mati saya milik Tuhan, Tuhan pasti jaga saya, Tuhan pasti bawa saya ke surga. Yes, tetapi hidupmu juga harus menjadi milik Tuhan. Apa? Membaktikan dirimu kepada Tuhan. Jadi hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Suka-sukanya Tuhan, Tuhan mau pimpin kita, Tuhan mau arahkan kita kemana, Tuhan mau proses kita, Tuhan mau bentuk kita seperti apa. Suka-sukanya Tuhan. Karena hidup saya milik Tuhan, mati saya milik Tuhan. Amin. Nah, orang yang sudah memutuskan untuk mengikut Yesus, orang yang sudah menazirkan
Seorang yang memang berjanji untuk memberikan hidupnya kepada Tuhan, dia harus lakukan yang pertama, dia harus berikan hidupnya menjadi milik Tuhan Yesus. Pastikan hal ini. Ketika kita memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus, maka kita harus berikan hidup kita menjadi milik Tuhan Yesus. Yang artinya, kalau kita harus hidup diatur oleh Tuhan. Jangan ego kita, jangan kedagingan kita yang atur hidup kita. Baik pikiran, hati, perkataan, itu harus diatur oleh Tuhan. Belajar untuk hidup mau diatur oleh Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Oh Tuhan mau kita bentuk, kita bentuk. Tuhan mau proses kita, Tuhan mau murnikan kita, bentuk, murnikan proses kita. Kita cuma bilang, saya ini hamba Tuhan, jadilah padaku apa yang kau pandang baik. Bukankah itu yang dikatakan oleh Maria? Ketika menghadapi setiap tekanan dalam kehidupannya. Jadi yang pertama sudah dikasih dalam Tuhan, ketika kita menyadari bahwa kita dikhususkan Tuhan untuk menjadi milik Tuhan, maka yang pertama kita harus memberikan hidup kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Jelas karena kita adalah milik Tuhan. Maka yang kedua, orang yang sudah memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus, maka yang kedua dia tidak lagi boleh bermain-main dengan dosa. Kita nggak bisa hidup di dua dunia. Hari Minggu kita beribadah, memuji, menyembah Tuhan, nangis-nangis keluar dari ibadah hari Senin, hari Sabtu, sampai hari Sabtu. Kita melakukan apa yang menjadi kesukaan-kesukaan. Ya, suka-suka saya, pendeta. Saya mau nipu orang, saya mau nyiksa orang, saya mau ngomongin orang. Suka-suka saya, ini hidup saya. Giliran hari Minggu, ya Tuhan ampunilah saya. Alkitab jelas mencatat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur seseorang, itu yang akan dituainya. Jika dia menabur dalam daging, dia menuai kebinasaan. Dia menabur dalam roh, dia menuai kehidupan. Jadi perhatikan apa yang kita tabur. Ya, Galatia 6 ayat 7 dan ayat 8. Coba lihat. Galatia pasal 6 ayat 7 dan ayat 8. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Jadi ketika kita memberikan hidup kita kepada Yesus sebagai nazirnya Allah, sebagai milik kepunyaannya Allah, maka jangan lagi bermain-main dengan dosa. Allah adalah kudus. Kuduslah kamu, firman Tuhan, sebab aku adalah kudus. Jadi nggak bisa lagi bermain-main dengan dosa, sudah dikasih dalam Tuhan sedikit pun. Karena ketika kita lihat firman, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, dan terang bagi jalanku, pelita dan terang, itu bicara tentang menerang. Sehingga ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita jadi tahu kebenaran. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan hidup. Orang yang semakin hari dia semakin melekat dengan firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Berarti dia tahu apa yang Allah mau. Dan dia tahu apa yang Allah tidak mau. Sehingga semakin hari semakin didewasakan. Semakin hari semakin bertumbuh. Semakin hari semakin tahu. Oh, saya salah. Saya harus bangkit dari kesalahan ini. Saya harus move on dari kesalahan ini. Saya percaya betul orang yang merenungkan firman Tuhan setiap hari nggak akan pernah bisa lama tinggal dalam dosa. Nggak akan pernah. Hati nuraninya akan terkoyak. Ketika dia merenungkan firman Tuhan namun dia masih tinggal dalam dosa. Merenungkan firman Tuhan, dia masih bermain-main dengan dosa. Seorang yang tetap tinggal dalam Tuhan tidak akan pernah bisa tinggal di dua dunia. Saudara, dalam kekristenan no gray area. Tidak ada area abu-abu. Jika yang hendak lo katakan ya, jika tidak hendak lo katakan tidak, selebihnya berasal daripada si jahat. Jadi yang kedua, ketika kita memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus, maka dia tidak lagi boleh bermain-main dengan dosa. Belajar hidup dalam kebenaran. Mungkin sudah ditanya, pendeta gimana ya? Saya orangnya gampang jatuh loh. Soalnya saya orangnya lemahan. Ayo tinggal dalam firman. Saya percaya orang yang merenungkan firman Tuhan ketika dia akan jatuh, diingatkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan saudara dan saya untuk melakukan apa yang Yesus mau.
Yang ketiga, yang terakhir. Seorang yang memutuskan untuk mengikuti Yesus dalam hidupnya yang pertama, maka dia harus memberikan hidupnya menjadi milik Yesus. Karena dia adalah seorang nazir. Dia yang memberikan hidupnya, mengkhususkan hidupnya kepada Tuhan. Yang kedua, dia tidak boleh lagi bermain-main dengan dosa. Karena adalah Allah, adalah kudus. Dan tanpa kekudusan, tidak seorang pun bisa melihat Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena orang yang sudah memutuskan untuk mengikuti Yesus, maka hidupnya harus siap dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, dalam hidup ini, di dunia ini, ada dua kekuatan yang berusaha memakai hidup kita. Yang pertama, kekuatan dan kuasa Tuhan. Dan yang kedua, iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan berusaha menarik kita, menjatuhkan kita untuk dipakainya untuk menjadi alat setan. Dua kekuatan ini. Dan kita yang memutuskan, saya mau dipakai di mana? Saya mau dipakai untuk kemuliaan Tuhan, atau saya mau dipakai si jahat untuk menghancurkan dan membawa jiwa jatuh dari Tuhan. Kita yang memutuskan. Orang yang mendekatkan dirinya kepada Tuhan akan semakin dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Orang yang mendekatkan dirinya kepada Tuhan akan dipakai semakin untuk kemuliaan Tuhan. Tahukah saudara bahwa saudara dan saya kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan? Alkitab bilang dalam Yesaya 43, Yesaya 43 ayat 7 bilang begini. Perhatikan ayat terakhir. Yesaya 43 ayat yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku yang kubentuk dan yang juga kujadi. Saudara dan saya diciptakan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kembalilah pada jalur itu. Seorang yang memberikan dirinya kepada Tuhan, seorang yang menazarkan menjadi orang nazir, orang yang mengkhususkan dirinya kepada Tuhan. Tuhan, ini hidupku loh Tuhan, pakai hidupku. Maka engkau harus siap dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Sekalipun itu mungkin tidak engkau suka. Ada kalanya Tuhan memakai kehidupan kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tetapi mesti kita ingat, sesuka-sukanya Tuhan. Tuhan mau pakai hidup saya, Tuhan mau bawa saya kemana, terserah. Yang saya mengerti, yang saya tahu, yang saya mau adalah agar kita menjadi orang-orang yang siap menyatakan kemuliaan Tuhan. Ketik di kolom komentar, saya harus siap menyatakan kemuliaan Tuhan. Setiap hari perkatakan hal itu. Aku adalah alat kemuliaan Tuhan. Setiap hari ketika engkau bangun pagi, perkatakan, aku adalah alat kemuliaan Tuhan. Aku adalah alat kemuliaan Tuhan. Engkau istri-istri, engkau suami-suami, engkau orang-orang muda, engkau orang-orang tua. Tiap pagi engkau bangun, perkatakan, aku adalah alat kemuliaan Tuhan. Karena aku diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Engkau adalah orang-orang nazir. Engkau adalah nazir-nazirnya Allah. Engkau adalah orang-orang yang dikhususkan untuk dipakai Tuhan di akhir zaman ini untuk menyatakan kemuliaan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur. Ketika kami mendengarkan firman, kami diingatkan bahwa kami adalah nazir-nazirnya Kristus. Kami memberi diri kami kepada Tuhan Yesus, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka saat itu hidup kami dikhususkan, hidup kami menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dan saat yang indah ini Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Kami diingatkan, kami disadarkan bahwa sesungguhnya Tuhan hidup kami adalah milik Tuhan. Maka kami tidak boleh lagi bermain-main dengan dosa, sebab Engkau Allah adalah kudus, dan tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Hari ini kami datang kepadamu, kami bersyukur. Sebab setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan, kami didewasakan. Kami dituntun, kami diarahkan, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, secara khusus mereka yang bergabung dalam doa pagi online ini, baik mereka yang bergabung melalui Instagram, Facebook, TikTok, maupun Zoom. Saudara, dimanapun kau berada, engkau yang rindu hidupmu dipakai oleh untuk alat kemuliaan Tuhan, taruh tangan kananmu di dada. Ayo, ini nazarmu untuk memberikan hidupmu kepada Tuhan. Engkau yang mau mengkhususkan dirimu. Engkau yang mau mulai sekarang hidup untuk kemuliaan Tuhan. Letakkan tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Hanya engkau yang mau, dan hanya engkau yang mau sungguh-sungguh. Letakkan tangan kananmu di dada. Bapak, engkau lihat setiap tangan-tangan yang ditaruh
di dada mereka. Tuhan jadi alat kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tetapkan dan teguhkan hati mereka. Untuk tetap terus mengiring Tuhan. Apapun badai hidup mereka. Seberapa berat pun salib yang harus mereka pikul. Hari ini mereka tetap mau memutuskan. Untuk hidup dipakai oleh Tuhan. Untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Mereka rumah tangga mereka, suami-suami, istri-istri. Mereka siap dipakai alat Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya dari tempat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Satu persatu di rumah mereka masing-masing. Roh Kudus jamah. Roh Kudus jamah. Roh Kudus jamah. Bahkan mungkin ada di antara mereka yang pagi hari ini bergabung. Mungkin mereka belum mengenal Yesus. Dan pagi hari ini mereka rindu untuk memberikan hidup mereka kepada Tuhan Yesus. Bapa, hamba berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Jamah hati dan hidup mereka. Sehingga mereka mengenal Engkau. Satu persatu Tuhan jamah. Satu persatu Tuhan lah. Di dalam nama Yesus. Mengalir kuasa. Mengalir kuasa. Mengalir kuasa. Dalam nama Yesus. Oh, thank you, Joe. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Bapak, pagi hari ini, hamba serahkan anak-anak Tuhan. Mereka yang sudah meletakkan tangan kanan mereka di dada. Mereka milik kepunyaan Tuhan. Maka mulai hari ini, biarlah Roh Kudus yang berperkara dalam hidup mereka. Roh Kudus yang menuntun langkah mereka. Roh Kudus yang memimpin mereka untuk masuk dalam seluruh jalan-jalan Tuhan. Dan rencana Tuhan digenapi bagi mereka. Demi nama Tuhan Yesus. Turunkan tangan kita. Saya mau berdoa buat setiap kau yang mengalami kelemahan tubuh. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Sebab firman Tuhan tertulis. Disampaikan firman, disembuhkan mereka. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Dan angkat tangan kirimu. Tanda engkau bergantung penuh kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan seorang sakit dan orang sakit menjadi sembuh. Bapak, hamba mengucapkan berkat buat setiap mereka yang mengalami kelemahan tubuh pagi hari. Mereka sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan mereka memberikan hidupnya kepada Tuhan. Maka hari ini dengan iman, mereka meletakkan tangan kanan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Dan hari ini kami perkatakan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus, kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami terima dengan iman, kami terima dengan iman. Dan oleh bilur-bilurmu yang tertumpah di atas kayu salib, kami yang sakit sudah disembuhkan. Bilurmu menyembuhkan. Dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Bapak yang baik. Turunkan tangan kita. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucapkan berkat buat setiap rumah tangga, anak-anak Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan pagari, Tuhan bentengi di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga anak-anak Tuhan dalam rumah tangga mereka dijaga, dipagari, diberkatilah oleh Tuhan. Suami-suami, istri-istri saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai satu dengan yang lain. Hidup harmonis, hidup rukun. Maka kesanalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan curahkan. Memberkati kalau ada di antara mereka yang mungkin hari-hari sedang ditinggalkan oleh suami mereka. Sedang ditinggalkan oleh suami mereka. Kalaupun ada di antara mereka suami-suami yang tidak bertanggung jawab, istri-istri yang keras kepala. Hari ini kami satukan hati kami dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan. Kami percaya bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Kami berdoa. Sebab kami percaya mujizat masih ada. Tuhan sanggup menjamah setiap hati suami-suami, hati istri-istri. Sehingga mereka kembali dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Pagi hari kami juga berdoa buat setiap usaha, pekerjaan, bisnis dari anak-anak Tuhan. Tuhan pegang setiap apa yang mereka kerjakan. Di dalam nama Yesus. Engkaulah Allah yang mempromosikan mereka, mengangkat mereka naik dan bukan turun, jadi mereka kepala bukan ekor. Sebab Tuhanlah yang memberkati dan mengurapi apa yang mereka kerjakan. Terjadi promosi ilahi, terjadi kemajuan-kemajuan signifikan terjadi dalam usaha pekerjaan mereka. Bahkan hamba berdoa, biarlah Tuhan memberkati juga perekonomian mereka. Tuhan menolong dan menopang di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, Engkaulah Allah yang mencukupkan dan menyediakan. Engkaulah Jehovah Jireh. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini hamba berdoa kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang sedang mendoakan agar mendapatkan pekerjaan. Jika itu adalah dirimu, letakkan tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara yang mencari pekerjaan hari-hari ini.
Bapak, dalam nama Yesus kami satukan hati kami. Ada anak-anak Tuhan yang meletakkan tangan kanan mereka di dada. Mereka sedang mencari pekerjaan. Tuhan, kami percaya Engkau yang mendatangkan berkat bagi setiap mereka. Engkau yang membukakan pintu-pintu yang tertutup bagi setiap mereka. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, dibukakan lapangan-lapangan pekerjaan atas mereka, sehingga mereka bertemu dengan tempat-tempat yang tepat di mana mereka akan bekerja dengan penghasilan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan, hamba serahkan orang-orang muda ini dalam tangan Tuhan. Hamba mengasihi mereka. Hamba berdoa biarlah Tuhan jaga hati dan hidup mereka. Sehingga generasi muda di hari-hari ini dipakai Tuhan dahsyat luar biasa. Ada generasi-generasi Yosua yang bangkit. Di dalam nama Tuhan Yesus di akhir zaman. Orang-orang muda dipakai oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa, pagari pergaulan mereka Tuhan, jagai hati dan hidup mereka agar tetap terarah kepada Tuhan. Biarlah generasi-generasi ini menjadi generasi yang takut akan Tuhan, mencintai, mengasihi Tuhan Yesus, tertanam dalam firman, sehingga mereka menjadi saksi Tuhan di kalangan dimanapun mereka Tuhan tempatkan. Dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang hari yang sedang mendoakan pasangan hidupnya, biarlah Tuhan bukakan jalan bagi mereka, sehingga mereka bertemu dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, bahkan mengasihi dan menghargai hidup mereka. Bapak Amar juga berdoa, Tuhan pagari orang-orang muda yang jauhkan dari setiap pergaulan yang buruk. Tuhan tuntun masa muda mereka. Sungguh masa muda mereka berhasil dan beruntung, sebab mereka tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Maka Tuhan yang memberkati hidup mereka. Hamba juga berdoa ya Tuhan Yesus, menyerahkan hubungan suami, istri, orang tua, anak, mertua, menantu, adik, dan kakak. Kiranya ada rekonsiliasi bagi mereka. Sebab kami percaya janji firman Tuhan, jika seorang berkenan jalan-jalannya terhadap Tuhan, maka Tuhan akan memperdamaikan mereka dengan musuhnya. Itu sebab yang berdoa biarlah terjadi rekonsiliasi atas hidup mereka. Sehingga hubungan orang tua dan anak, mertua dengan menantu, suami dan istri, adik dengan kakak, om, tante dengan ponakan, pulih dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami juga teringat ya Tuhan atas kota kami. Kami mengangkat tangan, kami ucapkan berkat. Diberkatilah kota di mana kami tinggal. Keadaannya baik, ekonominya maju, bahkan udara cuacanya baik dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan memberkati bangsa kami, Indonesia. Bahkan kalau ada anak-anak Tuhan yang bergabung dalam doa pagi ini, mungkin mereka tidak ditinggal di Indonesia, mereka tinggal di luar-luar negeri. Diberkatilah bangsa negara di mana mereka tinggal dan mereka hidup. Diberkatilah dimanapun mereka menjejakkan kaki mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa khusus buat Indonesia, diberkati Tuhan. Oh, terima kasih buat pemilu yang aman dan damai Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan. Sehingga terus Tuhan sertai, Tuhan terus kawal pemilihan umum ini berjalan aman, berjalan damai, keadaan baik. Setiap niat rancangan orang jahat, kecurangan kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah kemuliaan Tuhan nyatakan atas bangsa kami. Pemimpin dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Diberkatilah oleh Tuhan. Mereka yang menjaga stabilitas keamanan bangsa kami. TNI, Polri diberikan kesatuan hati. Diberkatilah oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami ucapkan berkat di sepanjang hari ini. Kami hidup memuliakan Tuhan. Sebab kami adalah alat kemuliaan Tuhan. Kami diberkati sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami aminkan dan kami imani apa yang kami doakan terjadi dalam hidup kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa bersama-sama. Kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat engkau adalah nazir-nazirnya Kristus. Orang yang sudah memberikan hidupnya kepada Kristus, tetaplah berjalan dalam kemuliaannya, karena engkau adalah alat kemuliaan Tuhan. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.